Bagi anak kelas 12 yang baru datang, segera bergabung di barisan putri sebelah barat. Lari, lari, lari. Apel pagi pada hari Jumat tanggal 26 bulan Mei tahun 2023 dalam rangka memperingati Hari Jadi Lamongan yang ke-454 tahun. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pemimpin apel.
Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Amanat pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, amma ba'd. Yang kami muliakan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 15 Lamongan beserta seluruh waka dan jajaran ustadz dan ustadzah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan beserta waka dan seluruh jajaran ustadz dan ustadzah. Yang kami banggakan seluruh santri, baik putra maupun putri, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Di pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang paling baik, yakni hari Jumat, dan di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, halaman dari pondok pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan ini, kita semua dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan apel berkaitan dengan Hari Jadi Lamongan ke-454. Semoga aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini
menjadi aktivitas yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan limpahan barokah, limpahan rahmat dan juga limpahan ampunan untuk seluruh keluarga besar Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan khususnya, dan seluruh warga masyarakat Kota Lamongan pada umumnya. Karena hari ini kita memperingati hari jadi Lamongan yang usianya sudah 454 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang, kurang lebih 3 atau 4 generasi yang kemudian silih berganti untuk menempati Kabupaten Lamongan ini. Berdiri kami di sini, di samping selaku pembina apel, saya juga mendapatkan amanah untuk menyampaikan amanah dari Bapak Bupati. Sehingga posisinya saya ini adalah wakil Pak Bupati. Ya. Yang kami muliakan segenap Dewan Guru, ya, Dewan Ustadz dan Ustadzah, dan seluruh santri baik putra maupun putri yang dirahmati oleh Allah. Karena saya berdiri di sini juga mengatasnamakan wakil dari Pak Bupati, maka saya, wakil, benar toh Bu ya? Ya, wakil dari Pak Bupati ya, maka saya akan menarasikan sejarah sampai kemudian adanya Kota Lamongan ini seperti apa. Wah, sehingga ini menarik, apalagi ini di syuting ya, Mas dan Mbak sekalian. Nanti jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya. Nah, saya akan mulai ya, saya akan mulai. Sebelum tahun 1569, Kabupaten Lamongan ini belum ada. Yang ada adalah wilayah Giri Kedaton Gresik, yang saat itu dipimpin oleh Sunan Giri yang kedua. Ya. Jadi sebelum tahun 1569, Lamongan ini belum ada. Yang ada ini adalah salah satu wilayah yang ada dalam naungan Giri Kedaton Gresik, yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang alim, yang ahli ilmu, yang abid, yang ahli ibadah, yakni Sunan Giri yang kedua. Kemudian dalam rentang sejarah yang panjang, Sunan Giri ini mempunyai seorang santri yang sangat disayangi. Dia berasal dari wilayah Cancing Ngimbang ternyata. Namanya Hadi. Ini serius ini ya. Namanya Hadi, ya. Di mana Hadi inilah yang kemudian istilahnya dulu itu nyuwito, nyantri pada Sunan Giri yang kedua ini. Bertahun-tahun dia nyantri, ya, yang kemudian ketika ilmunya sudah dianggap cukup, yang kemudian Sunan Giri yang kedua ini melihat Hadi ini termasuk santri yang rajin ibadahnya, baik akhlaknya, maka dia ditunjuk sebagai duta coro saiki no mubalik untuk menyebarkan Islam. Maka kemudian Hadi ini, ya, Hadi ini yang kemudian nanti dikenal Mbalamong, ya, Mbalamong, yang kemudian nanti dia digelari sebagai Tumenggung Surajaya yang pertama. Ini kemudian menyusuri Kali Lamong sampai kemudian di dusun Serampoh yang ada di wilayah Sambeng, yakni Desa Pamotan. Dia kemudian akhirnya membina masyarakat yang ada di situ. Dan subhanallah tabaraka rahman berhasil. Sehingga muncul kemudian miniatur peradaban yang ada di situ. Dia kemudian meneruskan perjalanannya sampai kemudian ke Pucak Wangi, Babat.
Di situ dia juga membina masyarakat yang ada di sekitar puncak Wangi Babat tersebut. Dan alhamdulillah juga berhasil menata dari peradaban ketika itu. Ini apa itu namanya jenjang karirnya Hadi yang kemudian kelak dipanggil Ronggo Hadi. Ronggo itu adalah sebuah julukan yang sifatnya pejabat. Namun Hadi ini merasa bahwasanya wilayah yang dia diamanai oleh Sunan Giri yang kedua ini bukan di wilayah Serampoh yang ada di Pamotan Sambeng, juga bukan di wilayah Puncak Wangi yang ada di Babat, sehingga dia kemudian meneruskan perjalanannya ke arah timur. Sampai kemudian di wilayah Kenduruan ini. Dan di sini, di wilayah Kenduruan itu, ya Bapak Ibu yang kami muliakan, dan juga segenap para santri baik putra maupun putri yang kami muliakan, kemudian Hadi yang kemudian dijuluki Ronggo Hadi ini, ya, kemudian membina masyarakat yang ada di wilayah Kenduruan ini, ya, yang kemudian masya Allah karena kesungguhannya, karena doa-doanya, karena ibadahnya yang luar biasa, karena juga keberhasilannya untuk kemudian memberi motivasi masyarakat sekitar, sehingga kemudian muncul sebuah tatanan masyarakat yang kemudian pada tahun 1565 itu, ya, yang kemudian Giri Kedaton II berganti Giri Kedaton III. Sunan Giri Kedaton III, Sunan Giri yang ketiga berganti dengan Sunan Giri yang keempat. Kemudian Ronggo Hadi ini secara resmi itu diangkat menjadi Tumenggung Surajaya. Dan setelah dilacak melalui prasasti sejarah dan manuskrip-manuskrip kuno yang diketemukan oleh para ahli sejarah, ternyata subhanallah itu terjadi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 975 atau 976. Dan setelah dengan penanggalan itu terjadi pada tanggal 26 Mei 1565. 1669. Sekarang ini usia dari Kadipaten Lamongan ini 454. Ini sejarahnya. Apa di antara faedah penting yang bisa kita ambil melalui sejarah ini? Ternyata yang mendirikan Kadipaten Lamongan yang hari ini menjadi Kabupaten Lamongan, yang kemudian mempunyai kurang lebih 27 kecamatan yang terbentang dari ujung timur ke ujung barat, ujung utara ke ujung selatan, ternyata yang mendirikan adalah santri. Ingat-ingat, yang mendirikan adalah santri. Santri itu bernama Hadi yang kemudian mendapatkan gelar Ronggo Hadi, yang kemudian mendapatkan sebutan Mbalamong. La itu artinya baik, mong itu artinya ngemong. Artinya Ronggo Hadi ini pinter ngemong masyarakat. Sehingga kemudian dijuluki Mbalamong. Dia punya gelar yang namanya Tumenggung Surajaya, yang hari ini menjadi nama Stadion Surajaya Lamongan. Siapa Mbah Lamong itu? Ternyata Mbah Lamong itu santri. Ya. Maka santri-santri sekalian Al-Mizan ini mestinya harus menjadi satu motivasi yang luar biasa. Bahwasanya ternyata bisa jadi yang orang itu kemudian menuntut ilmu, belajar agama, yang kemudian ia itu betul-betul serius di dalam menuntut ilmu dan serius di dalam memahami urusan-urusan agama, ia memperbaiki akidahnya sehingga akidahnya adalah shahihah atau akidah yang salimah, ia memperbaiki ibadahnya sehingga menjadi ibadah yang shahihah, ia memperbaiki akhlak dan adabnya sehingga menjadi akhlak dan adab yang karimah, dan dia juga mempunyai wawasan yang luas. Ternyata seringkali
yang namanya para pejabat-pejabat yang kemudian menjadi founding fathers, yakni menjadi pendiri sebuah wilayah, termasuk juga pendiri sebuah negara, itu banyak berasal dari rahim pesantren. Berasal dari rahim pesantren. Kok tidak ada yang tepuk tangan? Berasal dari rahim pesantren. Coba kalau kita buka dari narasi sejarah yang lebih panjang, siapa sesungguhnya yang kemudian mendirikan bangsa negara ini sehingga negara ini menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang mempunyai kontribusi besar, saham terbesar sampai kemudian mengusir Portugis, mengusir Inggris, mengusir sekutu, mengusir Jepang, mengusir Belanda dan penjajah-penjajah yang lainnya? Ternyata yang mempunyai saham terbesar, kontribusi terbesar adalah kiai, ustadz, ulama dan para santri yang itu semangat ruhnya adalah iman, Islam dan jihad fisabilillah. Dengan semangat Allahu Akbar. Itu yang menjadi spirit daripada pejuang-pejuang bangsa ini. Kemudian mereka dengan izin Allah bisa mengusir penjajah, ya. Dan ternyata ya, Lamongan ini juga pendirinya adalah Ronggo Hadi, seorang santri yang kemudian mendapatkan gelar Mbalamong karena dia ahli ngemong masyarakat. Kemudian dia dinobatkan menjadi adipati atau yang dikenal dengan Tumenggung Surajaya yang awal-awal itu berdiri pada tanggal 26 Mei 1569. Dan itu ternyata santri. Dan kita sekarang akan membuka rahasianya. Kenapa kok kemudian banyak daripada tokoh-tokoh pendiri bangsa, banyak tokoh-tokoh perumus bangsa, ataupun dalam sebuah wilayah yang sifatnya entah itu kelurahan, entah itu kabupaten, entah itu sampai wilayah yang lebih atas lagi, ternyata banyak yang berasal dari kaum santri atau kaum ulama. Wallahu alam bisawab, bisa jadi ini salah satu berkah dari orang yang mau tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin, menuntut ilmu dan memahami agama secara sungguh-sungguh. Karena ketika orang itu mau belajar kebaikan, maka sesungguhnya dia itu mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan sholawat dari malaikat Allah, mendapatkan sholawat dari seluruh penghuni langit, mendapatkan sholawat dari seluruh penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan juga semut-semut yang ada di lubang, itu semuanya memberikan doa dan sholawat atas orang-orang yang mau belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Dalam sebuah satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin wal huda hatta namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Al hadis au kama qala. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Lihat ini kalimatnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Wa ahlas samawati, dan seluruh penghuni langit. Rasul sudah menyebut Allah dan malaikat-malaikatnya. Kok Rasul juga menyebut wa ahlas samawat, dan penghuni langit? Bisa jadi ada penghuni langit dari makhluk-makhluk Allah yang lain selain dari malaikat Allah. Wa ahlas samawati wal aradin, dan juga seluruh penghuni bumi. Wal huta, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Hatta namlata fi hujriya, sampai semut-semut yang ada di lubang. La yusalluna ala muallimin nasil khair, semuanya itu bersolawat bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang bisa mengajarkan kebaikan itu kalau dia itu mau belajar kebaikan. Kalau Allah bersolawat, pengertiannya Allah memberi rahmat. Kalau malaikat bersolawat, pengertiannya malaikat-malaikat itu mendoakan seluruh dewan guru, ustadz dan ustadzah, dan juga mendoakan kalian semuanya. Ini diantara berkah orang yang mau
tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin, yang nanti pada spektrum yang lebih luas nilai manfaatnya tidak hanya untuk pergerakan persyarikatan Muhammadiyah, tidak hanya untuk umat Islam, akan tetapi nilai manfaatnya itu insya Allah berguna bagi bangsa dan negara secara keseluruhan, karena Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka kita kemudian kenal satu riwayat hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan kita yang saat ini memperingati Hari Jadi Lamongan yang ke-454 ini, kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian bisa menjadikan diri kita diri orang yang bermanfaat dan menebar manfaat bagi manusia yang lain, sehingga ini menjadi implementasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Rasulullah. Rabbah Islamidina. Hormat ketua dan guru. Bersungguh-sungguh bekerja keras, mandiri dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami, didik kami. Sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Penghormatan umum. Pembina apel meninggalkan lapangan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Penghormatan kepada pemimpin apel meninggalkan lapangan. Apel selesai dibubarkan. Tes. Ya, diumumkan untuk seluruh santri segera memasuki kelasnya masing-masing.